Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Nikah. Demi istrinya, Fajar rela bekerja siang dan malam. Namun saat hidup mereka mulai berubah, justru Fajar yang dibuang. Bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia berjudi, bukan pula karena dia melakukan kekerasan. Melainkan karena istrinya merasa malu memiliki suami yang hanya seorang montir. Beberapa bulan kemudian, ketika penyesalan datang, semuanya sudah terlambat. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Fajar sudah terbiasa memulai harinya sebelum azan subuh berkumandang. Saat sebagian besar orang masih terlelap, ia sudah berada di dapur kecil rumah kontrakan mereka. Dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan istrinya, ia menjerang air, menyeduh teh hangat, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Pagi itu hanya ada telur dadar, tempe goreng, dan sambal buatan semalam. Bagi Fajar, hidangan sederhana bukan alasan untuk mengurangi rasa syukur. Rumah yang mereka tempati memang jauh dari kata mewah. Dindingnya masih berupa batako yang dicat seadanya. Atap seng sering berbunyi keras ketika hujan turun. Bahkan di beberapa sudut masih ada bekas ember yang biasa dipakai menampung tetesan air. Namun setiap kali memandang rumah kecil itu, Fajar selalu tersenyum. Di sanalah semua impian mereka dibangun sedikit demi sedikit. Setelah memastikan sarapan siap, Fajar masuk ke kamar. Ia melihat Mira masih tertidur dengan wajah yang tenang. Perlahan ia menyelimuti kembali kaki istrinya yang terbuka karena kipas angin. "Bangun nanti kalau sudah siap. Sarapannya sudah Mas siapkan," ucap Fajar pelan sebelum berangkat bekerja. Mira hanya mengangguk kecil sambil tersenyum setengah sadar. Pemandangan sederhana seperti itu sudah menjadi kebiasaan mereka selama bertahun-tahun. Bengkel tempat Fajar bekerja berada sekitar 5 km dari rumah. Setiap hari ia menempuh perjalanan menggunakan motor tua yang usianya hampir sama dengan usia pernikahan mereka. Ket motornya mulai kusam, tetapi mesin itu masih setia mengantarkannya mencari nafkah. Sesampainya di bengkel, Fajar langsung mengenakan seragam kerja yang penuh noda oli. Sejak pagi pelanggan sudah mulai berdatangan. Ada yang ingin mengganti oli, memperbaiki rem, hingga memperbaiki mesin yang mogok total. Pemilik bengkel sangat mempercayainya. Bukan hanya karena kemampuannya memperbaiki kendaraan, tetapi karena kejujurannya. Jika sebuah motor masih bisa diperbaiki tanpa mengganti suku cadang yang mahal, Fajar akan mengatakannya terus terang. Yang rusak cuma karetnya saja. "Pak, belum perlu ganti yang baru." Kalimat seperti itu sering membuat pelanggan tersenyum lega. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi pelanggan tetap karena merasa diperlakukan dengan jujur. Menjelang siang, telepon genggam Fajar bergetar. Nama Mira muncul di layar. "Mas, aku lolos wawancara." Suara Mira terdengar begitu bahagia. Fajar spontan menghentikan pekerjaannya. "Alhamdulillah. Selamat ya. Aku diterima kerja." Kalimat itu membuat wajah Fajar langsung berseri-seri. Beberapa rekan bengkel yang melihatnya ikut tersenyum karena tahu kabar baik baru saja datang. Hari itu Fajar bekerja dengan semangat yang berbeda. Tangannya memang tetap dipenuhi oli, tetapi hatinya terasa ringan. Ia merasa perjuangan istrinya selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil. Sepulang kerja, Fajar tidak langsung menuju rumah. Ia berhenti di sebuah toko perlengkapan kerja. Setelah cukup lama melihat-lihat, ia memilih sebuah tas kerja sederhana berwarna hitam. Bahannya tidak mahal, tetapi terlihat rapi dan kuat. Uang di dompetnya hampir habis setelah membeli tas itu. Namun Fajar sama sekali tidak menyesal. Baginya, melihat Mira memulai pekerjaan baru dengan penuh percaya diri jauh lebih penting daripada membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Saat sampai di rumah, tas itu disembunyikan di balik punggung. "Ada hadiah buat kamu." Mira membuka kotak pembungkusnya perlahan. Matanya langsung berbinar. "Mas, ini buat aku." "Iya, biar semangat masuk kerja." Mira memeluk suaminya tanpa berkata apa-apa.
Pelukan itu terasa begitu hangat hingga Fajar merasa semua lelahnya seharian langsung menghilang. Hari pertama bekerja menjadi hari yang tidak akan dilupakan Fajar. Sejak pagi ia sudah mencuci motor tua mereka sampai mengilap. Setelah itu ia mengantar Mira menuju kantor barunya. Sepanjang perjalanan, Mira terus bercerita tentang rasa gugup yang dirasakannya. Fajar hanya mendengarkan sambil sesekali tersenyum. "Jangan takut. Kamu pasti bisa. Itu kan cuma perasaan pertama masuk kerja." Mira mengangguk pelan. Sesampainya di depan gedung perusahaan, Fajar turun lebih dulu. Ia membantu membawakan tas kerja yang baru dibelinya semalam. Sebelum Mira masuk ke dalam gedung, Fajar merapikan kerudung istrinya yang sedikit tertiup angin. "Semangat ya. Mas bangga sama kamu." Kalimat sederhana itu membuat Mira tersenyum lebar. Fajar kemudian kembali menghidupkan motor tuanya dan berangkat ke bengkel dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak pernah merasa minder karena pekerjaannya hanya seorang montir. Yang membuatnya bangga bukanlah jabatan atau penghasilan, melainkan kenyataan bahwa ia mampu menemani perempuan yang dicintainya meraih impian. Beberapa minggu pertama berjalan begitu indah. Setiap malam Mira selalu bercerita tentang suasana kantor, teman-teman baru, dan pekerjaan yang mulai ia kuasai. Fajar mendengarkan setiap cerita itu dengan penuh perhatian, seolah semua keberhasilan Mira juga menjadi keberhasilannya. Namun tanpa disadari, lingkungan baru mulai memperlihatkan sisi lain yang belum pernah mereka hadapi. Di kantor, hampir semua rekan Mira datang dengan mobil yang bagus. Pakaian mereka terlihat mahal. Obrolan saat makan siang sering membahas liburan, restoran, dan barang-barang bermerek. Awalnya Mira hanya mendengarkan. Lama-kelamaan, ia mulai membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Setiap pagi ketika turun dari motor tua Fajar di depan kantor, muncul rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena ia tidak mencintai suaminya, tetapi karena tanpa sadar, ia mulai memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap kehidupan yang sedang dijalaninya. Dan sejak hari itulah, perubahan kecil mulai tumbuh di dalam hati Mira. Perubahan yang kelak akan menguji cinta sederhana yang selama ini mereka bangun bersama. Hari-hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi Mira. Hampir setiap malam ia pulang dengan wajah penuh semangat. Saat makan malam, ia selalu bercerita tentang suasana kantor, rekan-rekan kerja yang ramah, dan pekerjaan baru yang perlahan mulai ia kuasai. Fajar tidak pernah bosan mendengarkan semua cerita itu. Meskipun tubuhnya lelah setelah seharian bekerja di bengkel, ia tetap duduk menemani istrinya sampai larut malam. Baginya, melihat Mira tersenyum sudah cukup menjadi penghilang rasa lelah. "Aku tadi sempat salah memasukkan data," kata Mira sambil tertawa kecil. "Lalu gimana? Untung ada teman yang bantu. Kalau enggak, mungkin aku dimarahi atasan." Fajar ikut tersenyum. "Enggak apa-apa. Semua orang juga pernah belajar." Kalimat sederhana itu selalu membuat Mira merasa tenang. Beberapa minggu kemudian, Mira mulai benar-benar menikmati pekerjaannya. Gaji pertamanya pun akhirnya diterima. Dengan wajah berbinar, ia menunjukkan slip gaji kepada Fajar. "Mas, akhirnya aku juga bisa bantu keuangan rumah." Fajar memeluk istrinya sambil tersenyum bangga. "Alhamdulillah, rezeki kita bertambah." Malam itu mereka merayakannya dengan makan bakso di warung langganan. Tempatnya sederhana, hanya beratapkan terpal dan diterangi lampu bohlam yang mulai redup. Namun bagi Fajar, kebahagiaan tidak pernah ditentukan oleh tempat makan, melainkan oleh orang yang duduk di hadapannya. Saat hendak membayar, Mira mengambil dompetnya. "Biar aku saja yang bayar." Fajar langsung menggeleng. "Belum. Gaji pertamamu simpan dulu. Anggap saja ini hadiah karena sudah berhasil." Mira tersenyum sambil mengangguk. Dalam hati, ia merasa menjadi perempuan paling beruntung karena memiliki suami yang selalu mendukung setiap langkahnya. Namun kehidupan di kantor perlahan memperlihatkan sisi lain yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hampir semua rekan kerjanya datang menggunakan mobil pribadi. Pakaian mereka terlihat rapi dan bermerek. Saat jam makan siang,
Mereka sering membahas restoran baru, liburan ke luar negeri, atau rencana membeli rumah yang lebih besar. Pada awalnya Mira hanya mendengarkan sambil tersenyum. Ia tidak merasa minder. Justru ia merasa senang bisa mengenal banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi semakin lama, obrolan-obrolan itu mulai memengaruhi cara berpikirnya. Suatu siang, beberapa rekan kerja mengajak Mira makan di sebuah restoran yang cukup terkenal. Harga makanannya jauh lebih mahal dibanding warung sederhana yang biasa ia datangi bersama Fajar. Saat makanan datang, salah seorang rekan kerja memperhatikan tas yang dibawa Mira. "Tasmu lucu juga." Mira tersenyum. "Iya, hadiah dari suamiku." Perempuan itu mengangguk sambil berkata pelan, "Kalau nanti sudah lama kerja di sini, kamu pasti ganti yang lebih bagus." Ucapan itu sebenarnya tidak bermaksud merendahkan. Namun tanpa disadari, kalimat tersebut terus teringat di dalam pikiran Mira. Sore harinya, ketika Fajar menjemput menggunakan motor tua mereka, Mira duduk di jok belakang seperti biasa. Akan tetapi, untuk pertama kalinya ia memperhatikan beberapa rekan kantornya yang melintas menggunakan mobil. Entah mengapa, muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupannya sendiri. Fajar sama sekali tidak menyadari perubahan kecil itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia justru bercerita dengan penuh semangat tentang seorang pelanggan yang memberikan uang tambahan karena puas dengan hasil pekerjaannya. Mira hanya menjawab seperlunya. Pikirannya masih dipenuhi bayangan kehidupan teman-teman kantornya. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan rapat seluruh karyawan. Setelah rapat selesai, semua orang berkumpul di lobi sambil berbincang santai. Di saat itulah Mira bertemu lebih dekat dengan Rian, manajer operasional yang dikenal ramah kepada seluruh karyawan. "Sudah mulai betah bekerja di sini?" tanya Rian sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Pak. Masih banyak yang harus saya pelajari." "Itu wajar. Saya lihat pekerjaanmu cukup rapi." Pujian sederhana itu membuat Mira tersenyum. Tidak ada pembicaraan yang berlebihan. Tidak ada sikap yang melampaui batas. Hanya percakapan singkat antara atasan dan karyawan. Namun bagi seseorang yang baru memasuki lingkungan kerja baru, perhatian kecil seperti itu terasa cukup berarti. Sore itu, Fajar sudah menunggu di depan kantor seperti biasanya. Dari kejauhan ia melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Senyum yang sama seperti hari pertama mengantar Mira bekerja. Mira segera menghampiri dan naik ke atas motor. Dalam perjalanan pulang, Fajar bertanya dengan penuh antusias. "Hari ini capek enggak?" "Lumayan. Besok hari libur. Gimana kalau kita jalan ke taman kota? Sudah lama kita nggak jalan berdua." Mira menoleh ke arah suaminya lalu tersenyum tipis. "Nanti kita lihat ya, Mas." Jawaban itu terdengar biasa. Namun Fajar tidak menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Mira tidak langsung menyambut ajakan sederhana yang dulu selalu membuatnya bersemangat. Perubahan itu memang masih sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Tetapi seperti retakan halus pada sebuah kaca, semakin lama retakan itu akan semakin melebar jika tidak segera disadari. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, hampir 4 bulan Mira bekerja di perusahaan itu. Banyak hal berubah dalam kehidupan mereka. Penghasilan keluarga bertambah, kebutuhan rumah tangga mulai terpenuhi. Bahkan beberapa perabot yang dulu hanya menjadi angan-angan akhirnya bisa mereka beli sedikit demi sedikit. Fajar merasa semua jerih payah mereka mulai membuahkan hasil. Setiap kali melihat Mira pulang dengan wajah ceria, ia selalu bersyukur karena istrinya akhirnya memiliki pekerjaan yang selama ini diimpikan. Meski begitu, ada satu hal yang perlahan mulai berubah tanpa disadari. Mira tidak lagi banyak bercerita tentang pekerjaannya. Jika dulu setiap malam ia selalu antusias menceritakan apa saja yang terjadi di kantor, sekarang percakapan mereka semakin singkat. Ketika Fajar bertanya bagaimana harinya, Mira hanya menjawab bahwa pekerjaannya baik-baik saja, lalu kembali sibuk memperhatikan layar telepon genggamnya. Fajar menganggap itu hal yang wajar. Ia berpikir mungkin istrinya hanya lelah setelah bekerja seharian. Suatu sore,
Bengkel tempat Fajar bekerja mendapat bonus dari pemilik usaha karena berhasil mencapai target bulanan. Tidak banyak memang, tetapi cukup membuat Fajar ingin memberikan kejutan kecil untuk Mira. Sepulang kerja, ia mampir ke sebuah toko aksesori. Setelah berkeliling beberapa menit, matanya tertuju pada sebuah jam tangan sederhana dengan tali kulit berwarna coklat muda. Desainnya tidak mewah, tetapi terlihat anggun. Fajar tersenyum sendiri. Beberapa hari sebelumnya Mira pernah mengeluh karena sering terlambat melihat waktu saat bekerja. Ia merasa hadiah kecil itu pasti akan berguna. Sesampainya di rumah, jam tangan itu dibungkus dengan kertas kado sederhana. Fajar bahkan menuliskan secarik pesan kecil. Semoga setiap langkahmu selalu membawa rezeki dan kebahagiaan. Malam itu Mira pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Saat melihat kotak hadiah di atas meja, wajahnya sempat terlihat terkejut. "Mas, ini apa? Coba dibuka." Perlahan Mira membuka bungkusnya. Ia tersenyum ketika melihat jam tangan tersebut. "Bagus, Mas." Fajar ikut tersenyum lega. "Mas lihat tadi pas pulang kerja. Langsung ingat kamu." Mira mengucapkan terima kasih lalu mengenakan jam itu di pergelangan tangannya. Namun beberapa saat kemudian, telepon genggamnya berbunyi. Ia segera mengambil ponselnya dan membaca pesan yang baru masuk. Tanpa sadar, senyum yang tadi ditujukan kepada Fajar perlahan menghilang karena perhatiannya sudah berpindah ke layar telepon. Fajar hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak merasa cemburu. Ia hanya berharap istrinya masih mau menghabiskan sedikit waktu untuk berbincang dengannya seperti dulu. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan pelatihan singkat untuk seluruh karyawan. Setelah acara selesai, Rian mengajak semua anggota tim makan siang bersama di sebuah restoran dekat kantor. Suasananya hangat dan penuh canda. Semua orang saling bercerita tentang pengalaman bekerja. Di tengah obrolan itu, Rian memperhatikan jam tangan yang dikenakan Mira. "Jamnya baru ya?" Mira tersenyum. "Iya, hadiah dari suami." Rian mengangguk sambil tersenyum ramah. "Suamimu pasti orang yang perhatian." Kalimat itu membuat Mira terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menikmati makan siangnya. Ucapan sederhana itu sebenarnya membuatnya mengingat kembali bagaimana perhatian Fajar selama ini tidak pernah berubah. Namun di sisi lain, lingkungan kerja yang baru mulai membentuk cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Sepulang kerja, beberapa rekan perempuan mengajak Mira mampir ke pusat perbelanjaan. Awalnya ia menolak karena ingin segera pulang. Namun setelah terus dibujuk, akhirnya ia ikut. Di sana mereka mencoba berbagai pakaian, sepatu, dan tas bermerek. Mira hanya melihat-lihat karena merasa harganya terlalu mahal. Salah seorang rekannya kemudian berkata sambil tertawa kecil, "Kalau sudah kerja di sini, jangan terus hidup sederhana. Sesekali manjakan diri juga." Ucapan itu terdengar ringan. Namun entah mengapa, kalimat tersebut terus teringat sepanjang perjalanan pulang. Malam itu Fajar sudah menunggu di rumah sambil menyiapkan makan malam. Di atas meja ada 2 piring nasi hangat dan semangkuk sayur bening kesukaan Mira. "Untung kamu pulang. Mas kira masih lembur." Mira tersenyum tipis. "Tadi cuma ikut teman belanja sebentar." Fajar mengangguk lalu menarik kursi untuk istrinya. Mereka makan bersama, tetapi suasananya berbeda. Fajar beberapa kali mencoba mengajak berbicara, sementara Mira lebih sering memperhatikan pesan-pesan yang masuk ke telepon genggamnya. Bukan karena ia sengaja mengabaikan suaminya. Hanya saja, ritme kehidupannya mulai berubah. Kesibukan kantor, lingkungan baru, dan pergaulan yang berbeda perlahan mengisi ruang yang dulu selalu dipenuhi obrolan hangat bersama Fajar. Beberapa hari kemudian, perusahaan kembali mengadakan rapat besar. Setelah rapat selesai, seluruh karyawan berkumpul untuk berfoto bersama. Rian berdiri tidak jauh dari Mira. Saat sesi foto selesai, salah seorang rekan bercanda, "Pak Rian sama Mbak Mira cocok jadi pasangan tim paling kompak." Semua orang tertawa. Mira ikut tertawa kecil sambil menggeleng. Rian hanya membalas dengan senyum sopan. Candaan itu memang berlalu begitu saja.
Namun tanpa disadari, kalimat sederhana tersebut mulai menanamkan sesuatu di dalam hati Mira. Bukan cinta, bukan pula perasaan yang berlebihan, melainkan sebuah pertanyaan yang perlahan tumbuh. Bagaimana rasanya menjalani hidup seperti orang-orang yang setiap hari ia temui di kantor? Sementara itu, di rumah kecil yang selalu menunggunya setiap malam, Fajar masih percaya bahwa cinta yang dibangun dengan ketulusan akan selalu mampu mengalahkan segala perubahan. Ia belum menyadari bahwa ujian terbesar dalam rumah tangga mereka baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu sejak Mira mulai bekerja di perusahaan barunya. Kehidupan mereka memang berubah menjadi sedikit lebih baik. Penghasilan keluarga bertambah, tagihan tidak lagi menumpuk seperti dulu, bahkan mereka mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Fajar merasa semua pengorbanan yang selama ini dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Ia tidak pernah mempermasalahkan jika sekarang penghasilan Mira lebih besar darinya. Baginya, rezeki dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang menghasilkan lebih banyak, melainkan bagaimana keduanya saling menguatkan. Namun tanpa disadari, perubahan mulai terlihat dari hal-hal yang paling sederhana. Jika dulu setiap pagi Mira selalu berpamitan sambil tersenyum dan mencium tangan suaminya, sekarang kebiasaan itu mulai sering terlupakan. Kadang karena terburu-buru mengejar waktu, kadang karena pikirannya sudah dipenuhi pekerjaan yang menunggu di kantor. Fajar tidak pernah mengingatkan. Ia hanya berdiri di depan pintu sambil memperhatikan motor ojek daring yang membawa istrinya berangkat bekerja. Setelah kendaraan itu menghilang di ujung jalan, barulah ia mengambil helmnya sendiri dan berangkat ke bengkel. Suatu sore, pemilik bengkel kembali memberikan bonus kepada seluruh karyawan karena hasil pekerjaan mereka selama beberapa bulan terakhir sangat memuaskan. Jumlahnya memang tidak besar, namun bagi Fajar, uang itu cukup untuk membeli sesuatu yang sudah lama ingin diberikan kepada Mira. Di sebuah toko sepatu sederhana, ia memilih sepasang sepatu kerja berwarna krem. Modelnya elegan dan nyaman dipakai. Penjaga toko bahkan mengatakan bahwa model itu sedang banyak dicari oleh para pekerja kantoran. Fajar tersenyum puas. Ia membayangkan Mira pasti senang menerima hadiah itu. Sesampainya di rumah, kotak sepatu tersebut dibungkus rapi dengan kertas berwarna biru muda. Di dalamnya, Fajar menyelipkan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah berjuang bersama. Semoga langkahmu selalu dimudahkan." Malam mulai turun. Jam dinding menunjukkan pukul 8, tetapi Mira belum juga pulang. Fajar tidak marah. Ia justru menghangatkan kembali masakan yang sejak sore sudah disiapkannya. Ia berpikir mungkin pekerjaan di kantor memang sedang banyak. Hampir 1 jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Fajar segera keluar untuk menyambut. Ia melihat Mira turun bersama beberapa rekan kantornya. Mereka saling melambaikan tangan sebelum mobil kembali melaju meninggalkan halaman rumah. "Wah, pulangnya diantar teman kantor ya?" tanya Fajar sambil tersenyum. "Iya, sekalian satu arah. Jadi nggak usah pesan kendaraan lagi," jawab Mira singkat. Fajar mengangguk. Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Setelah masuk ke dalam rumah, Fajar mengambil kotak hadiah yang sudah disiapkannya sejak sore. "Ada sesuatu buat kamu." Mira membuka bungkusnya perlahan. Beberapa detik ia hanya memandang sepatu itu. Kemudian ia tersenyum tipis. "Bagus kok, Mas." Fajar merasa lega. "Coba dipakai." Mira mencobanya sebentar. Ukurannya pas. Namun setelah melepas sepatu itu, ia berkata pelan, "Mas, sebenarnya minggu lalu aku sudah beli sepatu kantor yang baru." Fajar sedikit terkejut. "Oh ya?" "Iya. Kemarin teman-teman ngajak belanja setelah pulang kerja." Fajar hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa. Yang ini dipakai gantian saja." Mira mengangguk. Tetapi kotak sepatu itu kembali disimpan di dalam lemari tanpa pernah dipakai lagi. Malam itu, Fajar tidak memperlihatkan rasa kecewanya. Ia tetap tersenyum seperti biasa. Namun saat sedang membereskan meja makan, pandangannya beberapa kali mengarah ke lemari tempat hadiah itu disimpan. Ia baru menyadari bahwa perhatian kecil yang dulu selalu disambut dengan penuh kebahagiaan, kini tidak lagi memiliki arti yang sama. Beberapa hari kemudian,
Perusahaan tempat Mira bekerja mengadakan acara makan malam bersama seluruh karyawan. Awalnya Fajar mengira acara itu juga mengundang pasangan masing-masing. Karena itu, sejak siang ia sudah menyetrika kemeja terbaik yang dimilikinya. Kemeja itu hanya dipakai pada saat-saat penting. Meski warnanya mulai memudar, Fajar selalu merawatnya dengan baik. Ketika Mira keluar dari kamar sambil membawa tas, Fajar tersenyum. "Mas sudah siap?" Mira terlihat sedikit terkejut. "Siap buat apa? Bukannya malam ini ada acara kantor?" "Iya. Katanya pasangan juga boleh ikut." Mira terdiam beberapa saat. Tatapannya mulai berubah gelisah. "Mas, sebaiknya aku datang sendiri saja." Fajar masih berusaha tersenyum. "Kenapa?" "Soalnya tamunya banyak. Ada direktur sama relasi perusahaan. Aku takut Mas nanti bosan." Kalimat itu terdengar halus. Namun Fajar menangkap sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Meski begitu, ia tetap mengangguk. "Kalau itu memang lebih baik, Mas nggak apa-apa." Mira tersenyum singkat, lalu berangkat meninggalkan rumah. Fajar masih berdiri di depan pintu sampai mobil yang menjemput istrinya benar-benar hilang dari pandangan. Malam itu, kemeja yang sudah disetrika rapi kembali digantung di lemari tanpa pernah dipakai. Sementara Fajar duduk sendirian di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan yang berlebihan. Namun jauh di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang terus berulang. Apakah Mira benar-benar ingin melindunginya dari rasa tidak nyaman? Atau sebenarnya mulai merasa malu memiliki seorang suami yang setiap hari pulang dengan seragam bengkel yang penuh noda oli? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan. Tetapi sejak malam itulah, hati Fajar mulai dipenuhi keraguan yang perlahan mengikis keyakinannya terhadap rumah tangga yang selama ini ia perjuangkan dengan segenap hati. Malam itu Fajar tidak langsung menanyakan foto yang diterimanya. Ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Baginya, sebuah rumah tangga tidak boleh hancur hanya karena dugaan yang belum tentu benar. Selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, ia ingin tetap memperjuangkannya. Keesokan paginya, Fajar berangkat bekerja seperti biasa. Tangannya kembali dipenuhi oli dan debu bengkel. Meski tubuhnya lelah, pikirannya jauh lebih berat. Bayangan Mira yang berdiri di samping Rian terus muncul di kepalanya. Bukan karena mereka terlihat terlalu dekat, tetapi karena istrinya memilih datang sendiri setelah mengatakan acara itu hanya untuk karyawan. Saat jam istirahat tiba, salah seorang rekan bengkel menghampiri Fajar. "Jar, kamu kenapa? Dari tadi bengong terus." Fajar hanya tersenyum tipis lalu menggeleng. Ia tidak ingin masalah rumah tangganya menjadi bahan pembicaraan orang lain. Selama ini ia selalu percaya bahwa urusan keluarga sebaiknya diselesaikan di dalam rumah, bukan diceritakan kemana-mana. Sore harinya Fajar pulang lebih cepat. Dalam perjalanan, ia mampir ke toko kelontong langganan mereka. Ia membeli beberapa bahan makanan karena tahu persediaan di rumah mulai habis. Meski penghasilannya tidak besar, ia tetap berusaha agar Mira tidak pernah kekurangan. Ketika sampai di rumah, suasana terasa sepi. Mira belum pulang. Fajar segera masuk ke dapur dan mulai memasak. Menu hari itu sangat sederhana, hanya sayur sop, telur dadar, dan tempe goreng. Masakan itu memang tidak mewah, tetapi semuanya dibuat dengan penuh perhatian karena ia tahu Mira menyukai masakan rumahan. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Mira turun sambil membawa beberapa kantong belanja. Wajahnya terlihat ceria, berbeda dengan Fajar yang sejak tadi menunggu di ruang makan. "Aku makan di luar sama teman kantor," kata Mira sambil meletakkan tasnya. Fajar hanya mengangguk. Ia menatap meja makan yang sudah dipenuhi hidangan hangat. Uap dari sayur sop mulai menghilang karena terlalu lama menunggu. "Aku masak buat kita," ucapnya pelan. Mira melihat meja itu sekilas, lalu berkata, "Maaf ya, aku sudah kenyang." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Fajar rasanya jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi. Bukan karena makanannya tidak disentuh,
melainkan karena usaha kecil yang ia lakukan seolah tidak lagi berarti. Beberapa hari kemudian, perubahan Mira semakin jelas. Hampir setiap malam telepon genggamnya terus berbunyi. Ia sering tersenyum ketika membaca pesan yang masuk, lalu buru-buru mengunci layar saat Fajar mendekat. Fajar sebenarnya menyadari semua itu, tetapi ia memilih menahan diri. Ia tidak ingin menjadi suami yang selalu curiga. Suatu malam, Fajar memberanikan diri bertanya, "Mir, akhir-akhir ini kamu sering sekali pulang malam. Apa memang pekerjaanmu sebanyak itu?" Mira menghela napas sebelum menjawab, "Mas, jangan berpikir macam-macam. Di kantor sekarang banyak proyek baru. Semua orang juga lembur." Fajar mengangguk pelan. Ia ingin mempercayai jawaban itu. Namun entah mengapa, hatinya mengatakan ada sesuatu yang sedang berubah. Beberapa hari kemudian perusahaan tempat Mira bekerja mengadakan pelatihan di luar kota selama 2 hari. Seluruh peserta diwajibkan menginap di hotel yang sudah disediakan perusahaan. Sebelum berangkat, Fajar membantu memasukkan koper ke dalam bagasi mobil jemputan. Ia merapikan kerudung Mira yang tertiup angin, lalu tersenyum seperti biasanya. "Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan, dan kalau sudah sampai kabari aku." Mira mengangguk singkat. Mobil pun perlahan meninggalkan halaman rumah. Fajar masih berdiri di depan pagar sampai kendaraan itu benar-benar menghilang dari pandangan. Ia tidak tahu mengapa hari itu dadanya terasa sangat sesak, seolah ada firasat yang sulit dijelaskan. Malam pertama tanpa Mira terasa begitu sunyi. Rumah yang biasanya dipenuhi suara obrolan kini hanya menyisakan bunyi jam dinding. Setelah selesai makan malam sendirian, Fajar membuka galeri foto di telepon genggamnya. Di sana masih tersimpan banyak foto lama ketika mereka naik motor tua berkeliling kota, makan bakso di pinggir jalan, dan tertawa tanpa memikirkan harta. Fajar tersenyum melihat foto-foto itu. Dalam hati ia berdoa semoga semua yang sedang dirasakan hanyalah perasaannya sendiri. Namun tanpa sepengetahuan Fajar, di hotel tempat pelatihan berlangsung, Rian mulai memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada Mira. Perhatian yang perlahan membuat batas antara hubungan profesional dan urusan pribadi mulai menjadi semakin kabur. Pelatihan yang diikuti Mira akhirnya selesai. 2 hari kemudian ia kembali ke rumah dengan wajah yang terlihat lelah. Fajar menyambut istrinya seperti biasa. Ia membantu menurunkan koper dari mobil, lalu membawanya masuk ke dalam rumah tanpa banyak bertanya. Selama 2 hari itu, Fajar tidak pernah sekalipun mengganggu Mira dengan telepon atau pesan yang berlebihan. Ia hanya mengirim 1 pesan setiap malam untuk memastikan istrinya sudah makan dan bisa beristirahat dengan baik. Namun dari semua pesan yang dikirim, balasan Mira selalu singkat. Tidak ada lagi cerita panjang seperti dulu ketika mereka masih saling menunggu kabar. Malam itu mereka makan malam dalam suasana yang canggung. Suara sendok yang menyentuh piring terdengar lebih jelas daripada percakapan di antara mereka. Fajar beberapa kali mencoba membuka obrolan, tetapi jawaban Mira selalu singkat. Seolah-olah ada dinding yang perlahan memisahkan mereka. Beberapa hari setelah pelatihan selesai, perubahan Mira semakin terasa. Ia mulai sering membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan teman-teman kantornya. "Mas, hampir semua teman di kantor sudah punya mobil." Fajar hanya tersenyum sambil melipat pakaian yang baru diangkat dari jemuran. "Insya Allah nanti kalau rezeki kita cukup, kita juga bisa punya." Jawaban itu tidak membuat Mira puas. "Mas selalu bilang nanti. Tapi sampai kapan?" Kalimat itu membuat Fajar terdiam. Ia tidak marah. Ia memahami keinginan istrinya untuk hidup lebih baik. Namun ia juga tahu bahwa semua membutuhkan proses. Keesokan harinya, Fajar menerima upah tambahan dari pemilik bengkel karena berhasil memperbaiki mesin sebuah mobil yang rusak parah. Tanpa berpikir panjang, ia membeli sebuah cincin sederhana. Tidak mahal, tetapi cukup indah untuk diberikan kepada Mira sebagai tanda bahwa cintanya tidak pernah berubah. Sesampainya di rumah, Fajar menyimpan kotak kecil itu di atas meja. Ia ingin memberikannya saat makan malam. Namun rencana itu kembali gagal. Mira pulang hampir pukul 10 malam. Wajahnya terlihat lelah, tetapi senyumnya muncul ketika membaca pesan yang masuk ke telepon genggam.
Fajar memperhatikan semua itu dalam diam. Setelah Mira selesai berganti pakaian, Fajar menyerahkan kotak kecil tersebut. "Ada apa ini?" tanya Mira. "Coba dibuka." Mira membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berwarna perak dengan batu kecil berwarna biru. Beberapa detik Mira hanya memandangnya. Lalu ia menutup kembali kotak itu. "Mas, sekarang model seperti ini sudah ketinggalan." Ucapan itu membuat senyum di wajah Fajar perlahan menghilang. "Aku cuma ingin memberi hadiah." "Aku tahu. Tapi sebenarnya aku sudah punya yang lebih bagus." Fajar mengangguk pelan. Ia tidak memaksa Mira memakai cincin pemberiannya. Kotak itu kembali disimpan di atas meja, sementara suasana rumah menjadi semakin sunyi. Malam semakin larut. Mira sudah tertidur lebih dulu. Fajar masih duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi cincin yang tadi ditolak istrinya. Bukan harga cincin itu yang membuatnya sedih, melainkan kenyataan bahwa perhatian kecil yang dulu selalu dihargai, kini terasa tidak lagi berarti. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kembali mengusik hati Fajar. Saat sedang memperbaiki motor pelanggan, telepon genggamnya berdering. Salah seorang teman lama mengirimkan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah kafe yang cukup terkenal di kota mereka. Di dalam foto terlihat beberapa karyawan perusahaan sedang makan malam bersama. Di antara mereka ada Mira dan Rian yang duduk berdampingan. Tidak ada tindakan yang melanggar batas, tetapi cara mereka saling memandang membuat siapapun yang melihat akan merasa hubungan itu sudah jauh lebih dekat daripada sekadar atasan dan bawahan. Teman Fajar hanya menulis satu kalimat. "Maaf kalau aku salah, tapi aku merasa kamu perlu tahu." Fajar menatap layar telepon cukup lama. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tetap berusaha berpikir jernih. Ia tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan satu foto. Malam itu, setelah Mira pulang, Fajar akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Mir, boleh aku tanya sesuatu?" Mira meletakkan tasnya di atas kursi. "Ada apa? Hubunganmu dengan Pak Rian sebenarnya seperti apa?" Pertanyaan itu membuat Mira langsung menghela napas panjang. "Mas mulai curiga juga." "Bukan curiga. Aku cuma ingin mendengar penjelasanmu." Mira tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak lagi terasa hangat. "Kalau Mas tidak bisa percaya sama aku, mungkin kita memang sudah tidak cocok lagi." Kalimat itu membuat Fajar membeku. Ia datang membawa pertanyaan dengan harapan mendapatkan penjelasan. Namun yang diterimanya justru sebuah jawaban yang perlahan menghancurkan harapan terakhirnya. Malam itu Fajar tidak melanjutkan pembicaraan. Ia memilih keluar rumah dan duduk sendirian di atas motor tuanya. Angin malam berembus pelan, tetapi tidak mampu mengurangi sesak di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Fajar mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini tidak pernah terlintas di dalam pikirannya. Apakah perempuan yang begitu ia cintai masih menganggap dirinya sebagai seorang suami, atau hanya sebagai bagian dari masa lalu yang ingin segera ditinggalkan? Sejak percakapan malam itu, hubungan Fajar dan Mira berubah semakin dingin. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, tetapi hampir tidak pernah benar-benar berbicara. Setiap orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Rumah yang dulu selalu dipenuhi canda kini terasa sunyi, seolah kehilangan kehidupan. Fajar tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Setiap pagi ia berangkat ke bengkel sebelum matahari terbit dan pulang menjelang malam. Ia masih menaruh bekal makan siang buatan sendiri di dalam tas kerja, masih menyapu halaman sebelum berangkat, dan masih memastikan lampu teras menyala ketika Mira belum pulang. Semua kebiasaan itu tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah orang yang dulu selalu menunggu kepulangannya. Suatu malam, Mira kembali pulang larut. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tidak seperti orang yang baru menyelesaikan pekerjaan berat. Ia justru tampak sibuk membalas pesan di telepon genggamnya sambil sesekali tersenyum kecil. Fajar melihat semua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia sadar, ada pertanyaan yang sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Namun ia masih berharap dugaannya salah. Keesokan harinya, pemilik bengkel memanggil Fajar ke ruang kerja. "Jar,
Ada pelanggan lama yang lagi cari partner buat buka bengkel cabang. Dia minta orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saya langsung ingat kamu. Fajar terlihat terkejut. Saya? Iya. Dia bilang modal sudah disiapkan. Tinggal cari orang yang mau mengelola. Fajar mengucapkan terima kasih, tetapi belum langsung memberikan jawaban. Baginya, membuka usaha sendiri adalah impian yang sudah lama disimpan. Namun keputusan sebesar itu tidak mungkin diambil tanpa membicarakannya dengan Mira. Sore harinya, Fajar membawa kabar baik itu pulang. Dengan wajah penuh harapan, ia menceritakan semua yang terjadi di bengkel. Ia berharap Mira ikut bahagia dan memberi semangat seperti dulu. Namun respons yang diterimanya jauh dari harapan. Mas yakin bisa? Pertanyaan itu membuat Fajar berhenti berbicara. Kalau usahanya gagal bagaimana? Apa nggak lebih baik tetap jadi karyawan saja? Fajar menarik napas pelan. Ia tidak kecewa karena Mira mempertanyakan rencananya. Yang membuatnya sedih adalah cara istrinya mengucapkan semua itu. Tidak ada lagi keyakinan yang dulu selalu diberikan ketika mereka menghadapi kesulitan bersama. Malam itu Fajar tidak melanjutkan pembicaraan. Ia hanya tersenyum kecil lalu masuk ke kamar. Beberapa hari kemudian, perusahaan tempat Mira bekerja mengadakan acara penghargaan tahunan. Semua karyawan diminta hadir dengan pakaian terbaik. Mira terlihat sangat antusias sejak pagi. Ia membeli gaun baru, pergi ke salon, dan menghabiskan waktu cukup lama berdandan di depan cermin. Fajar memperhatikannya sambil tersenyum. Kamu cantik. Mira hanya mengangguk singkat. Terima kasih. Kalimat itu terdengar sopan, tetapi terasa begitu jauh. Sebelum berangkat, Fajar kembali bertanya dengan hati-hati. Mas boleh ikut? Katanya acara keluarga juga diundang. Mira terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Mas, lebih baik di rumah saja. Kenapa? Soalnya tamunya banyak. Ada direktur, relasi perusahaan, sama tamu dari luar kota. Fajar mengangguk pelan. Aku takut nanti Mas merasa nggak nyaman. Padahal yang sebenarnya dirasakan Mira justru sebaliknya. Ia takut menjadi bahan pembicaraan rekan-rekan kantornya jika datang bersama suami yang hanya bekerja sebagai montir. Setelah Mira pergi, Fajar duduk sendirian di ruang tamu. Matanya tertuju pada kemeja yang sejak tadi sudah ia setrika rapi. Kemeja itu akhirnya kembali digantung di lemari tanpa pernah dipakai. Ia tidak marah. Ia hanya merasa perlahan sedang kehilangan tempat di hati perempuan yang selama ini menjadi alasan terbesar dirinya bekerja keras. Malam semakin larut ketika telepon genggam Fajar kembali berbunyi. Kali ini bukan dari teman bengkel, melainkan dari seorang pelanggan lama yang kebetulan menghadiri acara perusahaan tersebut. Orang itu mengirimkan sebuah foto. Di dalam foto terlihat Rian dan Mira berdiri berdampingan di atas panggung saat sesi pembagian penghargaan. Ketika kamera menangkap momen itu, Rian dengan santai merapikan anak rambut Mira yang tertiup angin. Mungkin bagi orang lain, itu hanya gerakan kecil. Namun bagi seorang suami, sentuhan itu terasa seperti jawaban atas semua kegelisahan yang selama ini berusaha ia abaikan. Fajar mematikan layar telepon. Ia tidak menangis. Ia tidak membanting barang. Ia tidak menelepon Mira. Pria itu hanya menatap langit malam dari teras rumah sambil berbisik pelan. Kalau memang hatimu sudah tidak lagi bersamaku, jangan biarkan aku terus berharap dalam kebohongan. Malam itu menjadi malam pertama ketika Fajar mulai belajar menerima kenyataan. Bahwa terkadang, orang yang paling kita perjuangkan, belum tentu memilih tetap berjalan bersama kita. 2 minggu setelah acara penghargaan perusahaan, Fajar akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Bukan keputusan untuk membenci Mira, melainkan keputusan untuk berhenti mempertahankan seseorang yang sudah tidak lagi ingin bertahan bersamanya. Malam itu ia mengajak Mira duduk di ruang tamu. Tidak ada nada marah, tidak ada bentakan, dan tidak ada air mata yang dipaksakan. Wajah Fajar justru terlihat jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Aku sudah banyak berpikir, ucap Fajar pelan. Aku tidak ingin rumah ini terus dipenuhi rasa curiga. Kalau memang hatimu sudah tidak lagi bersamaku,
Aku tidak akan memaksamu tinggal. Mira menatap suaminya beberapa saat. Kalimat itu terdengar begitu sederhana, tetapi justru membuat dadanya terasa sesak. Apa maksud Mas? Fajar menarik napas panjang sebelum menjawab. Kalau memang berpisah bisa membuatmu lebih bahagia, aku akan melepaskanmu dengan baik-baik. Ruangan kembali hening. Mira tidak segera menjawab. Untuk pertama kalinya ia melihat Fajar bukan sebagai lelaki sederhana yang selalu menuruti keinginannya, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih menghargai dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mereka selesai tanpa pertengkaran. Tidak ada perebutan harta karena memang tidak banyak yang mereka miliki. Rumah kontrakan ditinggalkan, dan masing-masing memilih menjalani hidup dengan jalannya sendiri. Fajar menerima tawaran kerjasama yang dulu sempat ia ragukan. Bersama pelanggan lamanya, ia membuka sebuah bengkel kecil di pinggir jalan utama. Pada awalnya hanya ada 2 karyawan dan beberapa pelanggan tetap. Namun kejujuran yang selama bertahun-tahun ia jaga membuat nama bengkelnya cepat dikenal. Orang-orang datang bukan karena tempatnya mewah, melainkan karena mereka percaya Fajar tidak pernah memanfaatkan kesulitan pelanggan. Sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Setahun kemudian bengkel kecil itu sudah memiliki beberapa mekanik tambahan dan pelanggan harus mengantre setiap pagi. Meski kehidupannya mulai berubah, Fajar tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia masih datang paling pagi untuk membuka bengkel. Ia masih menyapu lantai sendiri sebelum para karyawan datang. Baginya, kesuksesan bukan alasan untuk melupakan bagaimana ia memulai semuanya. Sementara itu, kehidupan Mira tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Rian yang selama ini sering memberikan perhatian ternyata dipindahkan ke kantor pusat di kota lain. Hubungan yang selama ini membuat Mira terlena berakhir begitu saja. Tidak ada janji yang diwujudkan. Tidak ada masa depan yang pernah dibicarakan. Di saat yang sama, perusahaan tempat Mira bekerja melakukan pengurangan karyawan karena kondisi bisnis yang menurun. Nama Mira termasuk dalam daftar pegawai yang harus diberhentikan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ia kehilangan pekerjaan dan kehilangan orang yang dulu dianggap mampu memberinya kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Mira tanpa sengaja melewati bengkel milik Fajar. Dari dalam angkutan umum, ia melihat papan nama sederhana bertuliskan, Bengkel Jaya Motor. Di depan bengkel itu, beberapa pelanggan sedang mengantre. Di tengah kesibukan para mekanik, Fajar terlihat tersenyum sambil membantu seorang pelanggan lansia yang motornya mogok. Tidak ada perubahan pada sikapnya. Ia tetap rendah hati seperti dulu. Entah mengapa, mata Mira mulai berkaca-kaca. Ia baru menyadari bahwa selama ini yang berubah bukan Fajar. Yang berubah adalah cara dirinya memandang lelaki yang sejak awal tidak pernah berhenti mencintainya. Beberapa hari kemudian, Mira memberanikan diri datang ke bengkel. Fajar menyambutnya dengan sopan. Silakan duduk. Motornya ada masalah. Mira menggeleng pelan. Aku datang bukan karena motor. Aku datang karena ingin meminta maaf. Fajar terdiam beberapa saat. Ia mempersilakan Mira duduk di bangku kayu yang biasa digunakan pelanggan untuk menunggu. Aku salah sudah mengukur kebahagiaan dari pekerjaan, jabatan, dan harta. Aku baru sadar orang yang paling tulus justru orang yang dulu aku tinggalkan. Suara Mira mulai bergetar. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin kembali. Fajar tersenyum tipis. Senyum itu penuh ketenangan, bukan kemenangan. Aku sudah memaafkan semua yang pernah terjadi. Mata Mira kembali berbinar. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, Fajar melanjutkan ucapannya. Tapi memaafkan bukan berarti mengulang kisah yang sama. Kalimat itu membuat Mira menundukkan kepala. Ia akhirnya memahami bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang untuk mengembalikan hubungan. Kadang kesempatan itu hanya diberikan agar seseorang bisa belajar menerima akibat dari pilihan yang pernah diambil. Sebelum pulang, Mira menatap Fajar untuk terakhir kalinya. Terima kasih, karena pernah mencintaiku dengan sangat tulus. Fajar hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak menyimpan kebencian. Ia juga tidak menyimpan harapan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena akhirnya mampu berdamai dengan masa lalu.
Sejak hari itu, Fajar semakin yakin bahwa kehilangan seseorang bukanlah akhir dari kehidupan. Kadang, justru setelah ditinggalkan, seseorang mulai menemukan nilai dirinya yang selama ini tidak pernah ia sadari. Dan Mira pun membawa satu pelajaran yang akan selalu ia ingat. Jangan pernah membuang seseorang yang tetap setia berjalan di sampingmu saat hidup masih penuh perjuangan. Karena ketika penyesalan datang, belum tentu masih ada kesempatan untuk kembali.